kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri bersama diskusi seni budaya tari dengan tema membaca tari Minangkabau dalam konteks kekinian. Dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang kita rasakan seperti saat ini. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Barat, Bapak Henry Fauzan APMSI. Yang kami hormati pejabat eselon 3 dan 4 serta pejabat fungsional tertentu di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber beserta tamu undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu pembicara pada diskusi seni budaya khusus tari pada hari ini yang sudah hadir bersama kita di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat lantai 4. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu para seniman budayawan yang sudah hadir pada hari ini dalam diskusi kita, seterusnya kepada Bapak Ibu panitia penyelenggara dari UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Kegiatan ini adalah bagian dari aktivasi Taman Budaya Sumatera Barat yang bertugas untuk memfasilitasi seniman dan budayawan untuk berkegiatan dalam rangka memajukan kebudayaan di Sumatera Barat. Ada beberapa kegiatan yang diadakan di tahun 2022 ini dalam rangka pelestarian kebudayaan, seperti workshop seni budaya yang sudah dilaksanakan di bulan Maret kemarin. Itu ada 5 workshop, salah satunya adalah workshop tari. Kemudian nantinya selesai ini akan ada kegiatan-kegiatan lain sebagai tindak lanjut dari kegiatan workshop, seperti ada lomba, festival, dan pada puncaknya nanti ada peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, yaitu Pekan Kebudayaan Sumatera Barat, dan itu akan diadakan di bulan Oktober. Jadi untuk kesinambungan kegiatan di hari ini itu kita jawakan ada diskusi seni budaya khusus tari. Kegiatan ini memang pesertanya tidak banyak karena sifatnya itu lebih ke diskusi, dan yang kami undang memang praktisi, khususnya untuk yang hari ini memang tari. Meskipun kedepannya kita berharap akan ada kolaborasi dengan cabang yang lain, karena kesenian itu tidak berdiri sendiri-sendiri, namun akan ada kolaborasi dengan bidang seni yang lain, seperti misalnya seni tari nantinya juga akan melibatkan praktisi pegiat dari seni teater, dari musik dan lainnya. Tapi itu insya Allah akan kita adakan bertahap, karena di dalam tahun 2022 ini akan ada sekitar 10 sesi diskusi seni budaya, dan ini adalah yang ketiga. Kami berharap nantinya kegiatan ini bisa menjadi wadah untuk silaturahmi dan komunikasi bagi insan seni khususnya tari, dan kami berharap nantinya akan dari diskusi hari ini akan muncul pemikiran dan gagasan-gagasan serta rekomendasi untuk kegiatan pengembangan seni kedepannya khususnya di bidang tari. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Kepada Bapak Henry Fauzan APMSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para narasumber kita pada kegiatan diskusi ini, ada Ibu Dr. Erlinda, ada Bapak Eri Mevri, ada Pak Bambang Srianto,
ada Ibu Maria Dance. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan menghadiri undangan kami dalam rangka kegiatan diskusi seni budaya khususnya tentang tari. Dinas Kebudayaan pada tahun ini mencoba merangkai kegiatan dengan ada pola yang bisa diikuti. Makanya kita mulai di awal tahun itu ada beberapa workshop, 5 workshop termasuk tari. Nah, kelanjutan dari workshop itu ada yang kita lanjutkan dalam bentuk diskusi-diskusi, sehingga apa yang dibahas di workshop bisa lebih dimatangkan lagi, bisa lebih saring lagi dengan kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini. Dan kelanjutan dari diskusi ini pun khusus tari nanti akan ada festival tari. Jadi kita memang membuat kegiatan yang berkesinambungan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih. Sehingga pada hari ini kita laksanakanlah diskusi tari dengan tema membaca tari Minangkabau dalam konteks kekinian. Tentunya kami dari dinas berharap para peserta tentunya nantinya akan bisa menggali ide, menggali saran dari apa-apa yang nanti mungkin bisa dipaparkan oleh pemateri kita. Karena pemateri kita rasanya sudah sangat lengkap ini. Ada yang memang basisnya dari kampus, dari akademisi, dan juga yang memang basisnya dari praktisi yang memang tidak diragukan lagi eksistensinya gitu. Jadi tentunya kita juga berharap para narasumber kita bisa memantik lah, bisa memberikan semacam suntikan lah bagi kawan-kawan kita yang ada di sini agar mereka bisa terangsang berpikir, dibawa kemana tari Sumatera Barat? Apa sebetulnya yang bisa dilakukan secara nyata sehingga seni tari di Sumatera Barat bisa berkembang lebih baik lagi daripada masa-masa yang lalu. Apalagi kemarin kita 2 tahun itu agak terganggu ruang gerak kita dengan adanya pandemi COVID. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah hadir dan peserta yang sudah hadir, juga kepada kawan-kawan panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Jadi atas nama Dinas Kebudayaan dan pemerintah Sumatera Barat sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan baik serta bisa menghasilkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik demi kemajuan seni tari di Sumatera Barat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator dengan moderator Ibu Maria Dance SSM MSN. Kepada Ibu Maria Dance kami persilakan. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu beserta adik-adik dan juga teman-teman para seniman tari, baik praktisi tari maupun guru-guru atau ketua sanggar. Di sini saya ditunjuk sebagai moderator. Jadi tema pembicaraan kita hari ini adalah membaca tari Minangkabau dalam konteks kekinian. Nah, sebelum kita memasuki pembicara pertama, baik saya akan memperkenalkan dulu. Pembicara kita hari ini adalah beliau guru dan juga senior kita semua. Yang pertama saya perkenalkan yaitu Uda Bambang Srianto SSN. Beliau adalah seniman tari yang biasanya dulu berkiprah di Jakarta, akhirnya pulang kampung. Jadi pulang kampung bukan bangkrut ya. Jadi bukan pulang kampung bangkrut, tapi beliau mengembangkan bagaimana tradisi di kampungnya menjadi berkembang dan menjadi kekinian. Betul ya Pak Bambang ya? Siap untuk dijual. Nah begitu. Jadi kampung beliau di pesisir
pesisir selatan. Dan selanjutnya juga kami perkenalkan pembicara kita, Ibu Dr. Erlinda MPSN. Ya, beliau adalah dosen di ISI Padang Panjang yang saat ini masih aktif ya Bu ya, masih aktif untuk mengajar. Dan selanjutnya siapa yang tidak kenal dengan Bapak Eri Mevri? Beliau terkenal dengan karya-karya yang sangat fenomenal, yang sangat jadi bagaimana ya? Jadi ikon bagi anak muda sekarang. Nah, itu karya beliau seperti Rantau Berbisik, terus Tarian Malam, itu yang benar-benar yang sering jadi acuan deh bagi teman-teman mahasiswa untuk menjadi sebuah tari kontemporer begitu. Nah, beliau ini pijakan tarinya dari silat. Jadi dari silat, terus randai maupun tari-tari tradisional yang berada di kampung beliau. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mendengarkan dari masing pembicara kita bagaimana sebuah tari Minangkabau akan menjadi sebuah karya kekinian yang sesuai dengan zaman kita saat ini. Oke, selanjutnya kami undang yang untuk pertama kalinya Bapak Bambang Srianto SSN, kami silakan. Ketika kita bicara tentang kekinian, tentu ada yang sebelumnya, bagaimana tari itu berkembang. Jadi di sini kenapa saya berbicara tentang saatnya untuk jatuh cinta, kita bicara tentang keberadaan diri. Kita tidak pernah tahu dari golongan kita mana kita lahir. Artinya ketika kita berasal dari daerah masing-masing, punya basic tradisi masing-masing, kita menggali tradisi mana yang tumbuh dalam diri kita, kemudian bagaimana kita mengembangkan tradisi itu sesuai dengan patron yang ada sehingga identitas itu muncul. Kita yakin seni tari merupakan salah satu cabang seni yang tumbuh dalam seni berdasarkan kemauan dan kecintaan kita terhadap seni itu sendiri. Maksud yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana tari itu tumbuh dalam diri seseorang sehingga dia betul-betul menjadi budaya dalam dirinya. Kita mempunyai latar belakang yang berbeda, basic ketradisian yang berbeda, dan saya sendiri sebetulnya awalnya sungguh-sungguh sangat tidak tertarik dengan dunia tari. Kebetulan saya dulu waktu itu di SMA jurusan biologi, tapi karena terbentur akhirnya kita mencoba. Tari itu muncul dalam beberapa era. Kita ingat masih senior-senior kita terdahulu, masih ada almarhum Ibu Gusmiati Sulit dengan karakternya. Dia menampilkan bukan hanya Minangkabau secara umum, tapi sebetulnya karya-karya yang dihasilkan adalah karya Gusmiati Sulit. Dia tidak berbicara tentang inilah Minang gitu. Tapi ketika melihat karyanya itu, dia menyatakan itu betul-betul orang Minang, dan sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh senior kita juga, almarhum Ibu Sofiani. Dua-duanya mewakili Minang dalam bentuk, dalam rasa yang dihadirkan di atas panggung. Tetapi ketika kita melihat secara kasat mata karya-karya yang dihasilkan mereka sangat berbeda. Inilah disebut dengan karya Minang secara identity, tidak mengglobalkan Minang dalam bentuk yang sama. Walaupun kita membuat sebuah karya berdasarkan basic yang telah ada, kita yakin kita tidak mewakili Minang secara umum, tapi dengan roh keminangannya kita dapat merasakan bahwa itulah identitas kita yang sebenarnya. Kita yakin dengan karya-karya Uda Eri Mevri tadi, beliau mungkin tidak akan mengklaim Minangkabau secara utuh, tapi itulah keutuhan Minang yang muncul dalam dirinya, inner yang keluar, sehingga hasil karya-karya beliau bisa fenomenal. Dan itu juga kita akui, bahkan dunia mengakui karya-karya beliau. Jadi ketika eranya ada, masanya tiba, maka seseorang itu akan muncul dengan identitasnya. Pencarian jati diri bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan, walau kita berasal dari rahim yang sama. Terkadang ada rasa tidak percaya diri sehingga akan sama identitas seseorang dengan yang lainnya. Dan kelemahan ini bisa kita dapat karena memang belum bisa kita merasakan, meresapi bahwa karya itu sebetulnya bukan hanya hadir di pentas, tapi bagaimana kita menghadirkan rule karya itu, merasakan karya itu, sehingga pendalaman secara ideologi karya, secara bentuk karya akan muncul dalam diri seseorang. Sekarang kita bisa sadari bahwasanya
kita maklumi ya, sekarang kita sangat jarang sekali mendapatkan ruang-ruang kreatif untuk menampilkan karya tari, kecuali kita diadu dengan festival, diadu dengan lomba. Kita selalu dipaksa untuk berantem dengan teman-teman kita, sehingga yang ada apa? Kepalsuan. Ini sebetulnya jebakan Batman. Kalau secara pribadi aku melihat ini jebakan Batman. Kita selalu diadu dalam bentuk festival, tidak ada folklore. Bahwa apapun kita karya tidak lahir dari dalam diri lagi, tapi ada keterpaksaan untuk bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah ini kita nggak tahu bagaimana nanti solusinya. Mungkin ya dinas, instansi, kampus pasti ada melahirkan karya-karya seperti itu untuk mereka folklore hanya tampil saja, tidak harus berlomba, tidak harus berusaha menjadi yang terbaik, padahal karya itu sebetulnya adalah lahir dari karya-karya terbaik buat mereka. Inilah disebut dengan eksplorasi bentuk. Kita tahu bagaimana perjalanan dunia tari. Dulu mungkin seni tari tumbuh dalam ritualisme, kemudian meningkat ke arena, ke panggung, ditonton oleh banyak orang. Sekarang masuk ke gedung-gedung besar, bahkan menjadi teman santap malamnya para pejabat gitu kan. Jadi ini sudah jadi objek tontonan. Ada peralihan dari sebuah ketradisian kepada industri. Nah, bagaimana kita mengejar industri dari 1.0 zaman ditemukannya uang, kemudian meningkat sampai listrik sampai 4.0 di zaman ditemukannya komputer, sekarang udah zaman Android. Muncul memang gagasan baru dengan Dennis Film, walaupun belum populer, tapi kita yakin milenial akan berangkat ke arah situ karena digitalisasi akan bisa merampak ruang-ruang pemikiran anak-anak muda zaman sekarang, kita yakin itu. Jadi sangat beruntunglah sebetulnya kita segelintir ini yang masih mencintai dunia tari, karena tidak semua orang bisa tertarik dengan dunia tari. Kalaupun tertarik, ini adalah sebuah anugerah. Tidak semua orang bisa bermain dengan tempo, tidak semua orang bisa menyamakan musik dengan gerak. Ini anugerah, menurut aku ini anugerah. Walaupun sebagian orang yang bagi seniman-seniman yang sulit menembus imajinasinya menganggap ini adalah kutukan. Kenapa saya terlahir dari seorang penari, sementara saya tidak bisa maju untuk jadi seorang penari. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita menyadari ini adalah sebuah anugerah, tidak semua orang mampu untuk menari, walaupun semua orang bisa untuk bergerak. Jadi kita berharap, kita bersyukur bersama-sama, mungkin dunia kita masih ada yang melirik, masih ada yang mau mengakomodirnya. Kemudian kita masuk kepada bagaimana saya pribadi dulu ya, sebagai seorang penari yang sudah bergerak, betul kata moderator tadi, saya bergerak di Jakarta sebelumnya, kemudian rumah tangga, kebetulan istri meninggal, saya harus pulang dulu bawa anak-anak, tapi tetap dalam pemikiran adalah tari itu tetap hidup. Saya setiap hari memikirkan bagaimana tari, bagaimana saya juga mencoba berkomunikasi dengan teman-teman. Akhirnya pelan-pelan terkumpul 1, 2 orang, 3 orang tergabung dalam asosiasi. Kita namakan Asosiasi Seniman Tari Indonesia. Dan kita berharap ini nantinya bisa berkembang lebih jauh, memunculkan pemikir-pemikir bagaimana kita mengadvokasi penari, mengadvokasi pelatih tari, mengadvokasi koreografer, mengadvokasi orang-orang yang di belakang panggung terlibat dalam tari. Karena orang film pun pegang kabel, ada asosiasi. Kita yang mengisi acara, yang mengisi panggung yang spektakuler, tidak ada yang mengadvokasi itu. Nah, kita berharap Asosiasi Seniman Tari Indonesia bisa berkembang. Kita mendapatkan orang-orang yang betul-betul memberikan masukan, input apa kira-kira yang harus kita perjuangkan agar tari ini tidak hanya tumbuh sebagai hobi, tapi bisa sebagai pekerjaan kita, dianggap sebagai profesi penari ya penari, koreografer ya koreografer. Jadi tidak hanya sebagai hobi. Sementara kalau di luar kan orang memandang ini hanya sebagai hobi. Untuk sebagian kecil ya, kita tidak menggeneral semuanya, tapi masih ada yang memandang kalau tari adalah hobi, belum profesi. Untuk itu, saya coba kemarin itu tergabung dengan beberapa kelompok-kelompok masyarakat, mencoba untuk membina grup randai, grup silat, grup segala macam. Akhirnya ketika masa itu tergulung bersama,
kita punya power, punya kekuatan, karena kita punya masa yang banyak, kita punya kekuatan untuk bisa masuk dalam politik anggarannya. Baik itu nanti kita berbicara ke legislatif maupun kepada kepala daerah, karena kita punya masa yang banyak. Nah, dengan cara seperti itulah, walaupun kita harus menggunakan masa masuk dalam konteks politik anggaran, tapi setidak-tidaknya tari itu tidak hanya ada di pentas saja, tapi ada dalam bentuk gagasan. Karena perjuangannya juga untuk memperjuangkan dunia tari. Tadi Minangkabau dalam dilema. Betul. Ya, kenapa saya katakan itu? Di satu sisi, tari yang ada di desa itu terabaikan dalam event-eventnya. Di sisi lain, tari yang ada di kota eksis dengan segala kelebihannya. Maaf kepada pemangku jabatan, mungkin kita juga di sini ya. Ini salah kaprahnya, mungkin salah satunya dinas pariwisata, dinas pendidikan, atau orang-orang yang berkepentingan terhadap seni memandang sebelah mata terhadap tari yang ada di nagari-nagari. Kalau kita lihat di kota, sejahtera lah seniman tari. Di desa, hidup tak mau, mati pun tidak. Ya, saya sangat prihatin karena mungkin bermula ya, saya S3-nya mengambil disertasi Kota Padang, happy saja saya. Karena walaupun ada sanggar yang konvensional di sini seperti yang ada di Kalimanca yang ada situ, dia cukup hidup gitu. Tapi tari yang ada di nagari-nagari, kecuali Padang Pariaman ya, hidupnya itu segan, artinya nak mau. Nah, dia berlomba untuk mencari jati diri, dia berlomba untuk mendapatkan prestise diri. Itu seniman kota, koreografer kota. Tapi seniman desa bagaimana dia menghidupi dirinya sendiri? Ini ekstrim sekali. Dan ini mungkin kepada pemerintah itu yang sangat kita harapkan. Tolong dibangun lagi yang dulu katanya kesenian rakyat itu adalah permainan orang tua, mainan anak muda. Di situ ada atraktif, di situ ada administratif lahir dan batin, di situ ada kecekatan, di situ ada kebersamaan. Itu yang telah mulai pudar di daerah dari sebenarnya. Ya, di daerah dari saya tahu betul karena berbagai skripsi ya atau kajian-kajian S2 di perguruan tinggi UNP itu mengkaji itu semua. Diambil sebenarnya kehidupan yang ada di nagari. Mungkin kalau yang ada di Paninggahan itu artinya kita juga yang hidup, tapi dia sekitar situ saja gitu. Dia tidak bisa menyerang seperti orang kita sedang kota. Bisa menyerang kemana-mana, dia hidup hanya di situ. Dan apalagi kadang-kadang tercabut dari habitatnya. Dia tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk festival. Seperti yang dikatakan Bambang tadi. Ketika Taman Budaya mengundang untuk festival, mereka bangkit. Mereka bangkit ya, untuk mengadakan itu. Tapi sesudah itu jalan loyo, karena tidak ada lagi event yang menghidupkannya. Itu yang sangat memperhatikan saya. Mungkin di sini dilematika yang dihadapi kesenian tradisional tentunya seni tari Minangkabau khususnya sangat memprihatinkan. Makanya saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin akan marah orang-orang yang berkepentingan terhadap pengayoman atau pembinaan kesenian kepada saya, tapi itulah realitas yang ada di lapangan. Itu yang terlihat, itu yang terjadi. Makanya saya setuju sekali membaca tari Minangkabau ini. Ini kultur, bukan yang ada di Kota Padang saja. Yuk Kota Bukit Tinggi tarinya kita tidak, sanggarnya juga tersendat-sendat. Yang dulu ada Sofiani, yang sekarang ada apalagi macam-macam itu tidak terlalu hidup gitu. Yang ada hanya Kota Padang yang berlomba dengan sangat pragmatisnya. Kalau ada event-event MTQ, ada event segala-galanya, ya orang-orang yang berprestise, yang orang-orang yang itu saja yang tampil. Karena kata di Subambang tadi, dunia tari itu adalah dunia langka. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa, yuk hitung dengan jari berapa orang dokter tari di sini di Indonesia. Tak cukup 10, kenapa Anda takut dengan lapangan pekerjaan itu? Tak cukup 10, hitung dengan jari. Dokter kesehatan banyak sekali berterbangan di desa-desa malah, tapi dokter tari kata saya. Makanya jangan salah ngasih obat. Pahami itu koreografi dalam tari.
yang saya pesankan kepada mahasiswa saya. Dan itu dilematika sekali. Nampaknya kesenian tradisional itu harus menerima takdir yang selalu berhadapan dengan kekuatan hegemonik, ya, seperti negara, berbasis agama, pemerintah dan macam-macam. Dia pasrah dengan takdirnya, nampaknya memang itu terjadi ya. Kemudian tak kalah penting kaum intelek seni, intelektual seni, modernisasi media massa dan mungkin kultur dominan yang secara bersama-sama atau sendiri melancarkan intervensi dengan tujuan tertentu terhadap dunia tari itu sendiri. Ya, sampai saya mengkaji di dalam disertasi saya pertarungan antar sanggar, ya, ini tidak sehat lagi. Di dalam disertasi Eri saya akan tulis seperti ini, gimana? Terserah Uni mau dipacari, ada nama Ari dan Doni, memang itulah ada. Memang dia adalah spektakuler, dia adalah kemewahan, dia adalah dirinya di situ dengan ideologi progresifnya. Maaf sekali lagi, saya pernah mewawancarai beberapa mahasiswa yang membawa sanggar-sanggarnya ke luar negeri dengan berbagai pimpinan, bisa disebut sini. Yang penting glamornya, yang penting songketnya, yang penting adalah cuntiangnya, tanpa memperhitungkan inikah Minangkabau sebenarnya. Setelah orang menonton, apakah ada ini di Minangkabau dalam tariannya? Tarinya adalah bersifat mega, spektakuler, indah, estetika panggung. Tapi jangan lupa loh pesan, ini adalah semuanya orang-orang yang kompeten di bidang filosofis tadi. Jangan lupa nilai-nilai yang betul-betul menjadi ikonnya Minangkabau. Kalau gini, lebih tinggi lo akek kaki padusi daripada laki-laki. Karena kita tidak ada batas gerak tari perempuan dengan tari pria. Tapi kan tidak juga etis. Banyak etika-etika yang di dalam tarian yang terabaikan. Itu tergesernya nilai-nilai itu. Bermainlah dengan kreativitas. Jangan mau dikungkung, karena seniman itu bebas dan sebebas-bebasnya. Tapi ingat, kaki tidak di nagari atau di daerah Minangkabau. Sekian, terima kasih. Kita buka diskusi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembang tari di Sumatera Barat sebenarnya kerusakannya itu terjadi kepada pemegang kebijakan dan juga seniman. Ya, seniman-seniman yang seperti kami inilah itu kadang-kadang merusak perkembangan kesenian di Sumatera Barat. Jadi persoalan saya sebenarnya kurang suka dengan judul ya. Membaca tari Minang dalam konteks kekinian, tapi kita meragukan tari Minang apakah mampu untuk menghadapi perkembangan zaman. Oh mampu dong, mampu. Saya rasa yang barisan bawah itu diganti aja ke depan, itu membaca tari Minang ke depan. Bagaimana kita menghadapi perkembangan tari yang perkembangannya berdiri itu ke depan, bagaimana menghadapinya? Saya juga agak kecewa sebenarnya. Sumatera Barat gak pernah undang saya. Untuk apa? Kenapa Eri Membri bisa sampai seperti itu? Saya sakit dalam 1 tahun ini Pak. Dari puasa sampai puasa sekarang sakit. Baru 3 bulan ini agak sehat. 3 bulan ini agak sehat, makanya Bapak mungkin pas sekali. Kalau lagi nggak datang. Karena sakit sekali, sakit yang sangat parah barangkali, tapi tetap jalan. Jadi masih jalan ke beberapa provinsi untuk masih diskusi dan workshop. Dan mereka itu yang mereka minta yang tepat sekali. Kenapa Eri Membri bisa sampai seperti ini? Sumatera Barat belum pernah minta kayak gitu. Itu lucunya. Sekarang saya pun berharap ini diminta. Kenapa Eri Membri bisa sampai ke tahap itu? Dan provinsi-provinsi lain selama COVID ini saya sehingga sekali 2 bulan jalan, kadang-kadang dengan mobil, kadang-kadang dengan bus, itu mempertanyakan itu. Tapi di Sumatera Barat sudah lebih berkembang lagi, makanya nggak mau berani bertanya kepada Eri Membri kenapa Eri Membri seperti itu. Tapi itu tugas pemerintah membuka kesempatan bagi seluruh seniman di Sumatera Barat. Jadi jangan ada anak undang, anak tiri, anak kandung. Dan saya yang membuka diri saya untuk go internasional itu adalah pariwisata di kementerian, bukan pariwisata sini.
Tapi berasa itu kan dia bikin lapau dalam lapau kan. Kalau perlu dia cetak seniman supaya proyek ini nggak keluar kan. Itu kerjanya, mudah-mudahan sama budaya jangan seperti itu pula. Kayaknya dinas kebudayaan kayaknya hampir mengarah ke sana, tapi tolong dikawal itu oleh Datuk sama budaya. Jangan mengarah ke situ pula. Bikin sanggar pula di dalam. Lalu pegawainya udah jadi seniman tulen semua. Nah itu bahaya. Datuk berkawal ya pasti, tapi sudah terjadi itu bukan. Itu Taman Budaya harus mengawasi itu. Jadi Taman Budaya harus mengawasi barangkali dinas pendidikan, dinas kebudayaan, dinas pariwisata. Kerja-kerja yang seperti itu barangkali itu yang ditakutkan oleh kakak saya, Melinda. Karena akibatnya kita ada yang tercecer. Ini kan kesalahan Uni tadi, kan ada yang tercecer. Tradisi kita terlupakan. Tradisi kita tidak dibangkitkan. Tradisi kita jangan dibina. Nah, itu dalam tulisan saya hidup di Taman Budaya. Kesenian itu kalau permainan anak nagari. Dia permainan anak nagari. Dia tidak akan habis. Jangan cemas nih, dia tidak akan habis. Tapi karena dijamah pemerintah makanya dihancur. Dia permainan anak nagari. Paga nagari. Pamenan para penghulu. Salah kekuatannya sangat tinggi sekali, tapi dia tidak pernah menunjukkan akibatnya yang disebut masyarakat milenial nggak tahu dengan keseniannya sendiri karena dia tidak pernah muncul. Dia muncul dalam nagarianya. Sekarang nggak bisa seperti itu. Peradaban kan sudah berubah. Mereka harus muncul ke permukaan. Yang akan memunculkan itu siapa? Pemegang kebijakan lah, karena kan pemegang kebijakan kan memiliki dana seperti itu, ditugaskan diberi dana untuk itu, ditugaskan diberi kerja untuk itu, untuk memunculkan. Masa rantai desa dibawa oleh gubernur kita ke Jerman 4 orang, rantai kerja seperti apa 4 orang itu? Ini celakanya pemegang kebijakan atau pengambil keputusan di Sumatera Barat. Wah, rantai 4 orang aja yang berandai ke Jerman. Yang pergi ke sana 30 orang juga. Tapi yang 26 orang lagi itu para pejabat semua. Duitnya di sini yang itu kerjaan para pemegang kebijakan seperti dinas-dinas, dan yang paling kejam sekali itu dinas pariwisata dan berubahnya. Saya berharap ini kan saya. Tapi yang apa? Kantor saya dinas Taman Budaya. Dinas Budaya ini salah satu pendirinya saya Pak. Saya bidan. Bisa kecewa sekarang. Taman budaya atau pusat sebuah kebudayaan, kemanapun negaranya kita pergi, yang paling indah dua. Cari yang paling indah dua, pasti itu tempat kebudayaan. Kalau tidak museum. Di Indonesia yang paling jelek itu dua itu. Kalau tidak museum, pasti tempat budaya, budaya yang jelek. Di negara lain yang paling indah, pasti. Udah dikasih duit oleh pemerintah untuk bikin tempat berpacunya kecerdasan. Jadi ruang budaya ini tempat berpacunya sebuah kecerdasan. Nah, dibuatkan. Malah duitnya dimakan pula. Saya dengar sekarang dimakan pula, nggak jadi gedung ini diselesaikan. Padahal ruang-ruang budaya dimanapun tempatnya berada, itu ruang adalah ruang berpacunya sebuah kecerdasan, berpacunya sebuah pemikiran. Dan di ruang budaya itulah cerdasnya sebuah bangsa terlihat. Ini Bapak nanti ke depan itu kayaknya gedungnya nggak akan selesai, tapi Bapak bikin jalan supaya seniman kembali ke Taman Budaya, bikin ruang-ruang latihan Pak, banyak-banyak di tempat kita yang lebih kurang 2 hektar. Nah, bikin aja ruang-ruang latihan, ada banyak, ada 3, 4 ruang-ruang diskusi, karena diskusi sangat penting sekali bagi kita untuk berkembang ke depannya, untuk menghadapi kemajuan kesenian berdiri. Tari, semua kita jago, semua hebat.
di sini juga bagus, di MP juga banyak yang menjadi program fair. Tapi kita selalu membunuh kualitas demi memunculkan kuantitas baru. Itu yang terjadi. Sedangkan kita udah 76 tahun, 77 tahun merdeka, tak mungkin kita bikinkan kuantitas lagi. Kualitas yang ada walaupun 1 orang, 2 orang di Sumatera Barat itu yang kita jaga. Kita fasilitasi, kita agungkan mereka supaya muncul kualitas baru dari bawah. Kita kan tak merdekanya 3 tahun kayak Vietnam, Kamboja yang lainnya, yang harus memikirkan kuantitas sebanyak-banyaknya. Itu kan sampai kementerian seperti itu. Tak mandaya barangkali sebagai corong atau etalase dulu awalnya, namanya etalase. Saya juga nggak suka dengan namanya etalase. Tapi teman budaya ada fasilitator untuk bagaimana seniman berkumpul itu. Masalah etika barangkali saya akan menanggapi kakak saya. Jadi kadang-kadang kita etikanya salah kita juga. Sumatera Barat dulu tidak ada yang bergoyang itu tidak pikul, yang bergoyang itu lutut. Kalau ada yang bergoyang pikul itu tidak dari Minang. Yang bergoyang itu dan yang menari itu tidak ada wanita. Sekarang ada wanita ya, terpaksa kita jadi banyak dulunya bergoyang. Makanya Eri Mevri nari berkontemporer. Karena pikiran tahun 82 saya 83 saya mendirikan Jepang, mendirikan bahwa saya tidak ingin tarian yang dilihat oleh para penjabat menonton atau orang menonton dilihat pinggul dan bahu dan dada, tapi melihat sebuah karya. Maka saya mendirikan sebelum Najobang waktu itu untuk saya tonton sendiri. Saya nggak pernah berniat untuk bertunjuk. Oke, akan kita buka untuk pertanyaan. Kita buka dulu 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan. Sebentar. Kita buka dulu 3 pertanyaan dan akan kita input dulu. Jadi nanti 3 pertanyaan akan kita input baru dijawab oleh pembicara kita. Kalau Dewi tidak setuju tadi, mungkin ada lebih urgent barangkali dimaksud Dewi daripada kita membaca tari Minangkabau dalam konteks kekinian. Tapi saya termasuk orang yang gelisah melihat perkembangan tari, terutama di sanggar-sanggar tari. Sekarang muncul sanggar-sanggar tari Barale, bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi persoalannya sampai di mana karya-karya tari tersebut menyentuh esensi dari Minangkabau yang tradisi kita tidak muncul lagi. Kini tari sanggar tari yang ada, yang penting tinggi, cantik, bisa didandan semegah mungkin, tidak aneh dari tanti. Yang penting paling step minimal bisa TikTok, tak bisa jadi penari. Itu mungkin yang akhirnya membuat kita merasa tambah lama tari Minang, tambah tergerus, tidak jelas lagi Minangnya mana. Mungkin itu komentar saya. Tapi saya berbicara bukan karena saya lebih tahu, tapi setidaknya ini bisa mengetuk pemikiran kita agar ini bisa kita perbaiki bersama. Karena saya tahu tarian di Minangkabau tidak ada pakem yang jelas, tidak ada aturan yang tertulis. Tapi setidaknya kita gunakan alu ada baku dan itu balik ke masalah bahasa. Sebelumnya sebuah penafian, saya bukan mahasiswa seni tari atau seni pertunjukan, jadi mungkin ada beberapa diskusi atau teori-teori tentang budaya yang belum saya baca atau saya ketahui. Jadi mungkin di sini sekaligus saya mengkonfirmasi dan bertanya. Untuk pertanyaan pertama itu tadi Bapak Bambang sempat menyebutkan bahwa zaman atau era selalu berkembang. Jadi menurut hipotesis saya kekinian itu selalu berkembang. Ada masa yang terkini, dan ada yang masa yang kemudian ditinggalkan. Kemudian mungkin ada satu hal yang belum sempat disampaikan dalam diskusi Kak para materi tadi mengenai definisi kekinian itu sendiri seperti apa. Jika mungkin tajuk diskusi ini kita balikkan kekinian dalam konteks tari Minangkabau, bagaimana kita melihat kekinian itu sendiri. Kemudian lantas bagaimana batas-batas dari kekinian itu jika itu diintegrasikan dengan tari Minangkabau, apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan
dalam mengkinikan tari Minangkabau. Kemudian untuk pemaparan dari Bu Erlinda, tadi saya mendengar bahwa dalam disertasi Ibu menyatakan bahwa fenomena terjadi saat ini adalah ada kesenjangan antara seniman kota dan seniman di daerah, di mana seniman kota cenderung pragmatis, hanya mengejar festival, kemudian meninggalkan kualitas dan filosofi dari Minangkabau itu sendiri. Kemudian di sisi lain Ibu juga mengatakan bahwa seniman di daerah cenderung kesulitan berkembang karena tidak adanya festival di daerah tersebut. Menurut saya ini sebuah dualisme. Lantas bagaimana solusi ataupun hipotesis dari Ibu Erlinda untuk fenomena tersebut? Pada saat itu apa yang disampaikan oleh Bu Linda, Bambang dan Adinda Febri itu dan sebenarnya persoalan-persoalan yang perlu bicarakan secara bersama. Dan Ambo sebagai orang yang meminati kesenian di Sumatera Barat, awak perlu memberikan harapan, mengharapkan kepada Dinas Kebudayaan dan Dinas Tama Budaya Provinsi Sumatera Barat, apa yang disebutkan DRI tadi, munculnya seniman-seniman Sumatera Barat itu atas bimbingan Taman Budaya. Nah, kini lah bantu apa Taman Budaya kok, ambo pajales kata lain, lah bantu singo-ngunya, galak orang giginya. Dahulu kalau orang tampil di Taman Budaya, itulah bisa kita pertanggungjawabkan untuk tampil untuk tingkat internasional. Kalau lah bisa saya tampil di Taman Budaya, nah kini malek itu. Nah, tentu beko amboraso dan kita belum kehilangan, belum kita terlambat. Harapan awal ke pihak Taman Budaya atau Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, tentu awak punya seniman banyak di Sumatera Barat, apalagi di Padang, di tadi sumbernya ikut itu dari bermacam daerah do banyak. Bu Linda mengecekan dengan adanya di Padang itu agak terabaikan orang daerah kita. Nah, karena inilah kumpus kosan itu. Jadi harapan kami kepada Dinas Kebudayaan, Dinas Tama Budaya, kok dapat setiap wilayah-wilayah dia kurang awak lupa kita banyak diskusi, memberikan masukan ke pihak lembaga, tapi seniman itu tidak ada wewenang untuk punya kekuatan awak itu. Nah, ada awak kekuatan moral mungkin ada, materi ada. Jadi harapan awak sekali lain munculnya keseniman kawan itu kan dari dirinya. Harapan apa dalam forum itu? Awak balik mensiasati itu. Kok dapat bersama-sama dari lembaga pemerintah, seniman, kurang adat, kurang agama, berkolaborasi. Munculnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang kebudayaan belum terrespon oleh para seniman. Kan memang tidak bisa kita dikumpulkan secara parsial. Ada lembaga yang harus mengumpulkan kita dalam satu wadah, membentuk Dewan Kesenian kita mati suri. Harusnya itu bisa menjadi social control. Saya ingat tahun 2016 dari Aceh, iklan Paramek dilakukan oleh teman-teman kita di Jakarta, masuk TV. Hari ini masuk, sorenya tutup iklan. Karena tadi Aceh bukan mantra obat sakit gigi, hanya lembaga adat Aceh negara. Selesai persoalan itu. Kita mana lembaganya? Harusnya kita berharap ada kerapatan adat nagari. Kalau tidak, lembaga kerapatan adat nagari, karena tari bagian dari kebudayaan. Karena kita belum punya lembaga yang independen bisa menjadi social control itu sendiri. Itu yang pertama mungkin, Bang Judendra. Saya juga sangat prihatin bagaimana fire dance masuk dalam panggung Minangkabau, Debus abad 18, betul.
Nggak ada lembaga yang menjadi social control. Nah kalau memang belum ada, harusnya maaf, bukan menyalahkan pemerintah, memang pemerintah sebagai social control. Karena mereka yang legitimate, kita nggak legitimate. Secara pribadi parsial kita negor, siapa lu? Nggak bisa. Kita menperanggolok di lapangan. Nggak mungkin itu terjadi dari. Oke, kemudian masuk pada yang kedua ya, tentang indikator. Sebagai yang disampaikan tadi, Tari Minang tidak punya standar bentuk. Dia nggak punya pakem yang tertulis. Yang pernah menulis silabus itu adalah Sofiani. Tapi stylenya Sofiani, bukan bicara Minangkabau. Kita nggak punya silabus tentang itu. Kita tidak punya pakem. Seberapa tingginya tangan, seberapa datarnya, bagaimana beloknya. Enggak. Kalaupun ditulis dalam bentuk notasi laba, itu berbeda, kekaryaan sifatnya. Bukan mempatenkan bentuk-bentuk gerak Minangkabau. Kita tahu Pitungguan, tapi setiap orang melakukan gerak Pitungguan tergantung dari sosok tubuhnya. Tinggi, besar, kurus, dia Pitungguan dibandingkan orang gemuk, pendek akan berbeda secara bentuk dan bagian. Karena belum ada standarisasi di situ. Jadi kalau kita bicara bagaimana Minang itu kekinian, balik ke rasa. Karena kesenian dan tari itu cinta. Ketika kita merasakan Minang betul-betul Minang, itu ada rasa Minang. Jadi kalau kita bicara tentang itu, dia tidak punya sekat. Dia ibarat selaput, bisa kita lihat tapi tidak bisa kita tembus. Itulah indikator bagaimana kita merasakan kalau itu adalah tari Minang. Adinda Jody Indra, itu kegelisahan kita bersama. Betul, karena mereka itu sebenarnya tidak tahu filosofis tari itu sendiri. Jadi apa filosofis tari diri sendiri mereka tidak tahu. Kalau dulu hati-hati menari piring dan sampai pacah. Kalau pacah sampai malu. Kalau kini dipacahkan, apakah itu pemberontakan? Kami sampai menjadi juri kepatang di Taman Budaya. Nah, lagu piring itu lagu piring. Entah siapa memulai tidak tahu. Antara mahasiswa isi perang panjang atau UMP, tapi saya tidak tahu. Ya, kok apa dipacaran piring? Kalau dulu hati-hati, kalau pacah tentu malu bana. Akhirnya tidak dipacaran. Apakah pemberontakan kaum muda? Tidak tahu kita ya. Kemudian yang di situ untuk diingatkan sebenarnya di dalam tari itu ada alat ungkap, isi ungkap dan penerima ungkap. Alat ungkap tari itu sendiri, isi ungkap nilai-nilai yang terkandung di dalam tari. Dan penerima ungkap untuk siapa tadi itu? Kalau untuk orang barale, kalau untuk tamu adalah lain. Kalau mbak ibu kadang-kadang penari, lah panik merancak-rancak dan tamu dia suka tamu ala mautan. Itu sampai kami terjadi itu. Pejabat-pejabat, seharusnya pejabat yang menerima kan di belakang ya, dapat datang di tamu di turnoto ditunggu. Akhirnya terjadi gelombang jalan saudara siapa menonton. Hilang filosofis tari gelombang menyebut tamu. Iris dan bidang seperti itu. Dan nilai filosofis tari Minangkabau itu banyak tidak dipahami oleh kawan-kawan kita, penggarap muda namanya ya. Tapi kadang-kadang tidak juga dong. Kami itu sering kalau mengadakan festival itu yang merusak itu anak ibu. Katakan orang tua di kampung. Jadi balik ke kami juga sebenarnya. Karena apa yang dikatakan Jody Andra barangkali kami sering ngomong dengan si John masalah ini. Tapi rasanya penyebabnya karena semua koreografer yang rata-rata termasuk barangkali kami juga si John juga saya. Kita selalu berkarya dalam rangka, tidak pernah berkarya sebuah karya Tuhan, tapi dalam rangka apa? Gak ada pesanan kita berkarya. Akibatnya kita gak pernah latihan. Jadi gak satu pun yang latihan. Kita cuma membuat, kita cuma belajar. Latihan tidak. Yang dilatih kita yang sudah bisa. Selesaikan sebuah karya. Setelah selesai baru masuk tahap latihan. Jadi ada 2 tahap. Kita kan nggak selesai karya lalu pentas. Kenapa? Karena dituntut. Karena dalam rangka dituntut dalam proyek ini, proyek itu 17 Agustus ke dalam Merale ke atau ada pesanan ke gue lah tadi alah gue lah tidak ada. Tapi nggak ada satu koreografer pun bisa, nggak apa-apa barangkali grup dia mobilitasnya tinggi sekali untuk acara ini, acara itu, acara ini. Tapi kan di dalam grup kita ada koreografer. Kenapa nggak pakai dia?
berkarya sungguh berkarya seperti Bung Smedi Sudi, dia berkarya. Lahirlah tari lala yang melegenda, alam berbeda tari ganda. Bung Smedi juga begitu, dia berkarya di samping menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab kebutuhan dalam rangka, dia juga berkarya. Tapi yang sekarang kita kan tidak berapa orang dan kalian yang mampu seperti itu, yang mencoba berkarya. Sebetulnya apa yang saya rasakan hari ini sangat terjawab selama ini yang kita rasakan, yang terjadi di masyarakat. Biasanya kita di Sumatera Barat ini selalu lunak oleh Taman Budaya untuk mengevaluasi diri kita, tapi itu nggak ada lagi. Jadi kita harapkan ini bagaimana Taman Budaya bisa memprogramkan seniman-seniman muda untuk bisa berkiprah lagi, supaya jangan keluar dari jalur. Ini ya, yang saya katakan boleh tadi benar itu. Menari itu kan hari nyoba, videonya baca, tak mengerti, tidak punya attitude, tidak punya inteligensi. Nah, jadi kita panggil lagi, mohon Taman Budaya memanggil lagi. Karena Edi dulu menciptakan event, itu kita dukung sama-sama. Ada yang dalam tari, ada visual tari, itu sama kali banyak. Tapi betul-betul buminya luar biasa. Banyak penolongan seniman-seniman tari, banyak penolongan penari pada zamannya itu. Nah, jadi kita sekarang ini itu yang kurang, Pak. Sebetulnya tentang tari Minang sudah didudukan sama Edi, saya, Ibnu, Usmiati, Suryati dulu di Barang Panjang. Bahwa tari Minang itu garang-garing pandang kutiku, alu tatamu batatiku, sambut tapi tidak mati dari Padus, Paisulinan lagi. Nah itu udah ada dulu konsep tari Minangkabau itu. Bahwa tari Minang itu berdasarkan pada falsafah itu. Falsafah itu dibangun dengan kemampuan kita harus belajar silat, harus belajar olah tubuh. Jadi penari itu harus cerdas. Tak bisa kan itu menari kalau mari inyo ya Pak. Kalau mari gue jadi mencari paralel itu bakal labian itu. Lama rusak nilai-nilai budaya, nilai-nilai lokal yang telah kita tanamkan dari dulu. Ada orang Minangkabau itu sangat cerdas dalam membangun citra budaya, tapi kita hilangkan. Jadi kita mohon kepada Bapak untuk mengimbau kembali ada ruang budaya. Kalau Pak Musa mengatakan itu kantong-kantong budaya yang mulai tenggelam, kita bangun lagi. Saya mencoba mengklarifikasi lagi persoalan tema kita hari ini, membaca dari Minangkabau dalam konteks kekinian. Saya bertolak dari idiom adat kita saja. Ada yang dipakai baru, baju dipakai usang. Sekali ia kadang, sekali tapian berubah. Dan itu sebuah keniscayaan yang mutlak yang tidak bisa ditolak. Nah, apabila kita membanding masa lalu dengan masa sekarang, tentu dia tidak bisa dibanding. Dan kalau kita juga kembali ke masa lalu, itu juga sesuatu yang mustahil. Tapi persoalan hari ini juga memang adalah menjadi persoalan kita bersama. Identitas tari Minangkabau itu sebenarnya seperti yang sudah beberapa disinggung di awal, ya ternyata kita tidak punya pakem, ternyata kita tidak punya aturan kita cuma hanya alam terkambang jadi bulu. Tapi tentu saja kita tetap harus ada tatanan, itu yang terpenting. Saya sebenarnya ingin mempertanyakan identitas keminangkabauan lewat jalur tari itu gimana sih sebenarnya bisa kita lebih perdalam. Apakah identitasnya pakai baju galembong silek orang menari, apakah itu menjadi tari Minangkabau? Apakah di dalam gerak tari itu tiba-tiba ada gerak silek segala macam itu dia menjadi tari Minangkabau? Atau apabila tidak ada dua unsur itu dia juga tidak menjadi tari Minangkabau? Nah ini kan sebenarnya menjadi persoalan kita bersama. Nah persoalan tari itu akhirnya apakah kita akan membicarakan tari itu sendiri atau membicarakan sikap, cara pandang, mentalitas para penggiat tari itu sendiri. Ini sebenarnya yang harus menurut kita diskusikan lebih mendalam supaya persoalan-persoalan ya yang seperti dikatakan Joni Andra, Barale gitu kan. Kemudian ada mungkin grup-grup yang hanya asik dengan proyek saja gitu kan.
Terus sudah sangat jarang kelompok-kelompok yang bicara esensial dengan tari, misalnya mewakili sebuah produk kebudayaan gitu kan. Nah ini kan sangat jarang sekali. Sehingga kita pun memandang kesenian pada hari ini juga sudah sangat pragmatis. Pragmatis itu setidak-tidaknya ada uang ada karya, ada uang ada karya. Sekira juga ada. Ini menjadi problem kita bersama. Ketika bicara Minangkabau, kita bicara perspektif kebudayaan. Ya produk budaya Minangkabau, tapi tari kreasi Minangkabau, maka dia ada di situ hak individual. Barangkali tari Minangkabau tidak ada tari kreasi, dia adalah produk budaya yang sesuai dengan nilai-nilai kreativitas, pendekatan dari sumber, mengambil sumber dari khasanah Minangkabau sendiri, atau memakai aksesoris yang ada, atau memakai prinsip-prinsip kaidah-kaidah yang ada di Minangkabau. Maka tari Minangkabau adalah tari tradisi. Tari kreasi Minangkabau itulah mungkin yang kita bicarakan sekarang. Yang kedua, persoalan konteks kekinian. Saya rasa perlu dijelaskan konteks kekinian perspektif yang mana. Apakah perspektif ekonomi karena ada COVID, tidak sempat lagi, tidak banyak lagi kesempatan terjadi, atau perspektif kreativitas senimannya di dalam karyanya itu, atau perspektif penerimaan lingkungan terhadap karya-karya seniman. Saya pikir itu perlu dijelaskan sehingga diskusi yang menarik ini akan berwujud dan berwujud. Mungkin tidak sekarang, tapi luar biasa teman budaya sudah membuka. Ini sudah puluhan tahun tidak ada diskusi tari, ya jadi tidak ada. Bahkan ketika setelah tampil pun itu hanya sebagian saja yang mau diskusi. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga, saya melihat tari atau senian apapun, seni rupa, teater, tari, musik, sastra, itu adalah media komunikasi untuk menyampaikan pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, perasaan, mengekspresikan perasaan, pendapat, pikiran dari seniman. Memakailah media, kalau tari memakailah simbol-simbol gerak ya. Gerak ini yang punya tubuh kan boleh menggerakkan saja, apa dia mau kaki kating, mau kaki ke bawah, tangan kama gitu, itu kan tidak ada masalah kalau dilihat perspektif umum. Tapi ketika kreativitas itu dia harus memakai nilai-nilai yang lazim agar masyarakat bisa membaca apa yang diinginkan oleh seniman itu. Nah itu tidak bisa dibatasi menurut saya. Tapi kalau dia bicara kreasi Minangkabau dalam sumber Minangkabau, mau tidak mau nilai-nilai Minangkabau ada di situ. Tapi dia kreativitas menggunakan aksesoris Minangkabau, silakan saja. Tapi bukan simbol Minangkabau. Contoh, kalau dia ada pakai Sarawak Lempung, kan belum tentu itu dari Minangkabau. Kreasi yang memakai aksesoris Minangkabau. Aksesoris Minangkabau pun tak tahu punya saudara. Sungkiang setiap budaya di Asia Tenggara itu memakai hiasan kepala yang mirip besaran antropologi. Betul, dan salah tunjuknya. Jadi, Bang. Nah, harus perjelas dulu sehingga tidak bisa semua orang, wah tuh senimannya melecehkan Minangkabau. Karena pada jadi, karena menurut sebagian awak dan terutama pengambil keputusan, asal bersuntiang di Minangkabau. Padahal anak gadis dari suntiang bagi rancak-rancak suruh menari di tengah jalan, namanya tari gelombang, itu sesuai nggak dengan nilai awak? Parahnya lagi, MC inilah tari tradisi Minangkabau. Mana tuh orang Minang menyuruh anak gadis onjak-onjak di tengah jalan untuk tamu yang gak jadi.
didampingi oleh para penghulu. Mana ada penghulu menjapui tamu ke jalan? Nilai yang mari dipakai. Nah, mungkin ikut dipakai. Masalah gerak laki-laki produksi itu ialah ini kadang-kadang laki-laki lebih linjang nilai produksi laki lo itu kan masing-masing tu lah banyak lagi nih tua abang kecil dari beri kalau ang bekerja berkarya sepuang beko dosa kemudian kan begitu sudah itu kadang-kadang untuk ambo bersanggar kadang-kadang untuk berkarya anu saja diam-diam saja dalam beramur kita bukan warga itu tidak asal keluar di Instagram atau kadang seperti itu keluar begitu itu kan sudah itu untuk kadang-kadang disangka itu terlalu jauh mencari piti kadang-kadang mereka hendak apa pula lah mereka hendak orang tua rumah orang calon dan tidak menjadi contoh itu sebenarnya apa piti dulu langsung belum tidak ada itu tidak ada poin tadi sehingga orang-orang itu percaya ya lah minum makukai makan api bagai lagi istilahnya untuk mati api muncul atau tidak dengan versi-versi yang berbeda. Itu sebenarnya Bu. Sudah itu untuk pakaian jadi harga dan kualitas bio sebenarnya untuk pakaian itu rancak pakaian asli. Kemarin kasih tuh pakai baju itu asli pun dakwah tapi cara pakainya dibutuh-butuhkan. Tuh makro baca di mana ada jadi racok turun-turun tuh. Kau di mana tanya boleh batu tuh. Wajah cuma kaki turun-turun. Itu pada wajah dua orang adat berang-berang tapi kadang-kadang video dari masalah adat benar kadang-kadang tentu doh sekarang lah berarti hari lah asalnya apa itu sekarang dia dan datuk ini lain tidak lincang benar masalah itu siap tuh berkarya sesuatu apa saya ngantar sanggar kalau yo jadi siswa kalian masuk sanggar dan tetap sanggar dan kalau keluar aja mau ikut kemari itu yo dia tidak belajar jalih sudah datang kemari, tidak usah cerita tentang yang kemari lagi. Gitu. Kadang-kadang persaingan ke harga itu, ambo kalau masalah harga, yo bermaaf agak tinggi, pak kecil. Jadi dengan kualitas dari segi pakaian gitu kok. Tadi gelombang bisa aja 5 juta, bisa yang 2,5 juta. Ada agak lebih pakaian besok atau pakaian rasa asli. Sehingga anak-anak mohon maaf contohnya, pakaian ibu ambo teraga anak ambo memakai itu pakai baju asli, harga tinggi, pada tinggi. Siapa baju jas, siapa songket itu sekian pak. Sehingga anak katanya ketika orang misalnya orang tua nampaknya ketika ada orang tamu tipe mak siapa baju, siapa songket, harga di mana 300 berapa? Betul mak sewakan baju situ. Tak lagi anak-anak, yuk kalian selama kau memakai emang perasaan saja nya. Tak tahu harga di mana kalau dalam bagian job kalian, kopi job kalian dalam bagian siapa baju dan kalian nanti kuat. Tapi itu bagai buat menghargai. Jadi ibu itulah. Siap acara lomba itu tidak lanjut dan tidak nyoh contohnya Taman Budaya mengadakan festival kebudayaan misalnya ada lomba siap tuh lomba tali piring atau abagai siap tuh kau dapat dikaitkan dengan acara di daerah kan acara kok Taman Budaya cuma ada acara ke daerah libatkanlah para pemenang atau yang berprestasi misalnya lomba patang menang di daerahnya bisa inilah lomba untuk bisa kita kadang-kadang di daerah itu juga dan kelama di Indonesia makin berko awal apa nih pas mungkin misalnya bagi ibu tadi misalnya lah dapat namo di Sumbar lomba walaupun tidak pakai dana atau siapa upik dapat itu tapi pas lama nang dia bawa dapat pakai itu dong oh itu mana anak kami dapat anu jibat mantap pas siapa siapa di bawahnya itu makanya ini kami rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Sumbar Pak Habibah Sumatera Barat untuk itu ayah telah ditindak lanjut menindaklanjuti kegiatan yang ada. Bagaimana sekarang kita membuat kontennya mungkin dari teman-teman praktisi sanggar, kontennya bisa dengan kata-kata, dengan video yang baik dan benar sehingga menghasilkan seluruh orang di dunia maupun Indonesia maupun Sumatera Barat itu membaca tari Minangkabau dalam konteks kekiniannya seperti apa dan tidak lagi merusak adik bahasa syarat bahasa di kita bola tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kan dipesan terus, baru kita berkarya. Karya pesanan biasanya jatuhnya juga cepat, juga terlupa. Saya sangat bahagia sekali karena kita ditonton oleh banyak orang sekitar sini aja. Karena tadi saya dikontak oleh para teman-teman juga Indra Utama, saya lihat dari itu dari yang aja katanya. Jadi kita sangat bahagia sekali. Mudah-mudahan para pejabat juga nonton karena mereka lah
yang kadang-kadang merusak kesenian ini. Mari kita jalin kasih sayang bersama, mari kita berbagi, kita buka nuansa kita bersama. Taman Budaya kita berharap ke depan, ayo kita sering-sering diskusi lah. Untuk berkarya, silakan para koreografernya, senimannya di tempat mereka masing-masing atau di sini juga. Tapi diskusi ini sangat penting. Sampai yang saya sampaikan tadi, ruang budaya adalah tempat berpadunya sebuah kreativitas dan kecerdasan. Nah, itu yang penting. Sekali lagi terima kasih sekali. Ini sebuah gagasan yang luar biasa. Kita dapat berbincang-bincang lagi dalam satu forum saling mengasah ketua. Mudah-mudahan kedepannya lahir karya-karya terbaik dari Minangkabau yang lahir lagi dari mevri yang lainnya dengan cara dan teknis yang berbeda, dengan pertanggungjawaban ideologi, menggali gagasan sehingga hadir di ruang pertunjukan. Pesan berkarya dan berkarya terus, mengasah asa, menggapai cita, dan insya Allah akan diredai. Dan apapun ideologi yang dipakai dalam berkarya seni, itu ada indikator yang mengikat. Di sana ada norma-norma yang harus diperhitungkan. Itu pesannya. Kalau tidak memperhitungkan indikator atau norma-norma yang mengikat, itu melepas kita dan segala. Nah, itu pesannya. Kalau sudah kita patuhi norma-norma yang mengikat, insya Allah karya itu akan berbobot, berkualitas dengan baik. Iya, dari 3 pembicara kita bisa tarik kesimpulannya bahwasanya marilah kita berkarya, jangan pernah takut, jangan ikut-ikutan lagi tren, gitu aja. Oke, terima kasih. Saya sebagai moderator di sini Maria Dance, kita kembali lagi kepada MC. Tentunya terima kasih, luar biasa diskusi kita hari ini. Kalau bagi kami lah, berkami dari Taman Budaya itu banyak dapat suntikan semangat, gambaran-gambaran yang apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi memang kami di Ikatan Kawan di Taman Budaya itu memang ingin ketika kita akan berubah itu kita harus kaya dulu dengan narasinya. Sehingga tahun ini kita mau mengupayakan setiap bulan itu ada diskusi-diskusi. Yang sudah berlalu itu ada diskusi musik, diskusi seni rupa, dan ini yang ketiga, kita diskusi tentang tari. Besok kita diskusi tentang teater. Nah, salah satu poin penting yang memang harus kita indikan bersama bahwa kita memang tidak bisa kerja sendiri-sendiri saja. Taman Budaya pun tidak akan bisa mengawasi, membina, mengayomi kalau hanya Taman Budaya saja. Tetap kita harus sama-sama. Fungsi pemerintah lebih banyak adalah sebagai fasilitator dan regulator. Termasuk tadi satu contoh bagaimana kita mengawasi kondisi yang ada di lapangan. Tentu harus ada idiom-idiom pagam-pagam yang memang sudah kita sepakati dulu bersama. Nah, mungkin kedepannya kita akan cari momen sehingga itu ada sebuah kesepakatan, ada sebuah ide memang itu diakui bersama, sehingga nanti ketika ada pengawasannya semua pun akan bisa menerima. Kalau sekarang kita kan memang belum ada sesuatu yang disepakati bersama, sehingga mungkin belum bisa kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah dicurahkan dari para bapak-bapak dan ibu pagi ini menjadi berkah bagi kita semua demi kemajuan tari, demi kemajuan seni kebudayaan di Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih. Sudahi wilayah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.